Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, atas waktu yang diluangkan. Semoga selalu always dan tidak pernah never, baik yang di mancanegara maupun di dalam negeri, ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di-share linknya, ya. Linknya saja, ya, dengan tetap eksis seperti aku bilang tadi, selalu always dan tidak pernah never, anti skip, anti download, ya, anti skip dan anti download. Jadi linknya saja, jangan diunduh, jangan dipotong-potong, jangan diunggah ulang. Aku nggak kasih izin itu. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu, ya, nama-nama kalian. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan. Dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tanggal 3, ya. Harinya Jumat. Pasarannya nggak tahu gue, belum lihat tadi. Apa Jumat Wage apa Kliwon, ya. Jadi dalam hitungan Jawa itu ada pasaran, gitu, ya. Walaupun sama Jumatnya, Jumat Wage itu beda dengan Jumat Kliwon, gitu, ya. Coba aku lihat dulu, ya. Sekarang ini Jumatnya Jumat apa? Tadi belum sempat lihat, ya. Karena hari ini Jumat, maka aku pesankan kepada yang sudah paham saja, jangan lupa hadiri, ya, sholat Jumat di masjid-masjid terdekat di rumahmu, ya. Itu dengan kehadiranmu untuk sholat Jumat berjamaah, ya. Ini 3 Oktober, ya. Iya, yang 3 Oktober sekarang. Oh, November. Bukan orang kantoran, ya. Jadi sampai lupa. Sebentar aku lihat. 3 November, ya. Wetonnya apa? November. Pasaran. Tadi belum sempat lihat, ya. Pasaran Jawa. Harinya kalender lengkap beton, ya. Enggak keluar dia. 20. Tuh, gerai itu cariin tuh. Sini. Habis waktu Bapak nanti. Bapak lupa tadi. 3 November itu pasaran Jawanya apa? Ini cari.
Jadi yang sudah paham hadir ya di masjid dengan kehadiranmu sholat Jumat berjamaah, tetapi jangan lupa sekarang pasaran Jawanya apa? 3 November 2003. Tapi juga jangan lupa sholat duhur dilakukan ya. Karena apa? Sama-sama diperintahkan gitu. Sudah. Kalau kamu mau bantah argumentasinya mana? Sekarang Jumat Pon ya. Jumat Pon. Jadi kan aku terbuka. Apa yang aku sampaikan aku explore. Aku menunggu. Mau dibantah, bantah. Jangan kamu goblok, nggak bisa bantah tapi nggak mau melakukan. Gitu loh. Ya. Jadi kalau kamu nggak bisa bantah, harusnya kamu lakukan. Nanti kalau kamu sudah dapat bantahan, menurutmu itu tidak benar, kamu tinggalkan, gitu loh. Kalau orang cerdas tuh begitu. Jadi jangan ngaji di sini tetap goblok aja. Aku kan nggak ada tutup-tutupan. Silakan kalau mau bantah. Apa benar di hari Jumat itu nggak ada sholat duhur? Terus dengan modal apa kamu? Ini padahal termos ini baru dipanas, dipakai LPG. Megang kita nggak kuat. Terus kamu punya ilmu kebal apa di neraka nanti? Terus nggak melaksanakan sholat duhur? Merasa punya ilmu kebal kamu di neraka? Karena perintahnya sudah jelas. Khomsa sholawatin fil yaumil wal lailatin. 5 sholat dalam tiap-tiap hari dan malam. Dia tidak berbicara, kalau hari Selasa terus nggak ada sholat duhur, kan nggak ada. Nggak ada itu. Jadi setiap hari dan malam duhur itu ada. Di hari apa, di malam apa aja ada. Itu loh. Tapi sekali lagi, ini bagi yang paham. Kalau belum paham, ya belajar tetap jalankan apa yang kamu pahami. Gitu ya. Oke. Kita akan melanjutkan. Aku harus merubah dulu ya. Sebentar. Kadang-kadang lari-lari dia. Tuh Jumat apa tadi tuh? Jumat Pon ya. Ini kadang-kadang lari-lari dia. Oke, harus kita rubah dulu tajuknya ya. Sekarang apa ini? Mendekonstruksikan ya. Mendekonstruksikan ada kondisi yang kita harus rubah judul ya. Tapi ini tetap aja. Mendekonstruksi terjemahan ya. Konstruksi terjemahan Yohanes 1:14 ya. Sekarang seri yang ketiga ya. Kemarin yang kedua. Ya betul. Jadi aku sebentar ngopi pagi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah jelaskan ya. Original teksnya itu seperti ini loh. Kai o logos sak egenito. Begini ya.
Inilah yang aku bilang kemarin, bagaimana mungkin ya nabinya orang Israel yang berbahasa Ibraniun atau Aramaik juga ya. Tetapi kok wahyunya turun dalam bahasa Yunani. Yunani itu biasanya kalau nggak koine ya gerika ya. Kan jadi jadi ya kalian bisa pertimbangkan sendirilah apa ini wahyu atau bukan gitu ya. Ini nabinya orang Israel berbahasa Ibrani, wahyunya berbahasa Yunani. Kalau wahyu ini turun terhadap Plato itu ya masih matching lah ya, Plato, Aristoteles, Philo gitu. Lah ini ya tapi adanya begini ya gimana lagi? Ya ini aja kita diskusikan ya. Kai ologos hak egeneto. Ya. Yang jadi permasalahan di sini adalah terjemahannya itu sudah diintervensi. Ya. Dan di sini logos tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, tidak ada Yesus. Karena kalau menerjemahkan terus ditafsirkan itu kacau. Terjemahan, bukan penafsiran. Metodologinya itu ada teks, diterjemahkan dulu, baru ditafsirkan. Yang repot itu nanti jadi dua dia, ditafsirkan langsung dan diterjemahkan abu-abu. Yang gue bilang terjemahan. Kamu sampai lari ke Hong Kong sana, nggak ada sak itu diartikan manusia, nggak ada. Kurang puas ke Hong Kong, pergi ke Yunani sana. Tanya sama orang Yunani, sak itu apa? Apa dia daging atau manusia? Jadi kalau kita tidak setia terhadap terjemahan-terjemahan, nggak mungkin kesananya bisa benar. Yang jelas ya kebelangsak. Makanya teman-teman yang mengajukan ayat ini untuk membuktikan bahwa Allah bisa apa saja. Allah Maha Kuasa. Allah menjadi manusia. Terus manusianya Yesus. Lu lihat dulu dong terjemahannya. Beres enggak? Gitu loh. Coba lu tidur, sebelum tidur berpikir, merenung, atau dalam kesendirianmu ketika kamu dalam kesendirian. Kita itu perlu waktu-waktu sendiri loh. Untuk berbicara dari hati, ya. Coba sih, apa yang mungkin ya, ada Allah kok mau jadi manusia gitu. Itu kamu jawab sendiri gitu loh. Iya ya, Allah kok menjadi manusia gitu. Karena kalau diomongin, jangankan diomongin, disuruh taat Alkitab aja sulitnya minta ampun. Dogma itu memang kalau sudah mencengkeram, dia masuk, dia menggigit. Kalau sudah menggigit, logika itu jadi mati, tumpul. Gue sudah berkecimpung lama dalam dunia apologetik, mesti. Mana buktinya Tuhan menjadi manusia? Dia bawa ke ayat ini. Lah ayat ini bilang logos kok. Ini firman. Bukan Allah, bukan Tuhan. Gitu loh. Terus ini sak. Yuk pergi ke Hong Kong. Hong Kong bahasanya Mandarin. Bablas ke Yunani tanya, sak itu daging atau manusia? Nggak ada ceritanya. Ya, ini gue tulis, daging jadi manusia. Terjadi pergeseran dari yang harusnya daging dipahami sebagai manusia. Nanti kok nggak dipahami sebagai sosis sekalian gitu loh. Kaiologos, sak, ya, egeneto, kok nggak dipahami. Dan firman itu menjadi sosis, kok nggak gitu sekalian.
yang gue mau itu taat terhadap teks. Meskipun teks ini sebetulnya ya seperti gue bilang tadi, nabinya ini orang Israel bukan orang Yunani kok, firmannya ada dalam bahasa Yunani. Tapi sudahlah itu kita bypass dulu. Kita ke sini taat terhadap teks. Jangan memperkosa teks hanya untuk mempertahankan dogma yang membuat kamu tersesat dari pesan-pesan Alkitab. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak ada. Yang namanya jadi menjadi itu berarti dia bukan Tuhan. Nggak ada Tuhan jadi-jadian itu. Ya. Oke. Nggak tahu ini edisi tutup atau apa, kita lihat nanti ya. Kalau ini bisa kita selesaikan berarti ya ini edisi penutup, edisi terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, aku baca komen yang masuk. Kang Mas Jonolono, masih menyimak Gus. Salam Isra. Yang momennya mau keluar ini. Momo itu sekarang semakin besar, semakin atraktif dia. Alhamdulillah sehat tumbuh. Padahal waktu dievakuasi, aduh, entah hidup entah mati. Itu videonya kan ada aku unggah waktu evakuasi. Oke. Masih menyimak Gus. Salam Isra dari Wonosobo. Di sini kita semua belajar bareng, semoga tercerahkan. Mantap. Mewujudkan umat yang cerdas dengan akal yang sehat. Yang setuju katakan amin. Matur nuwun Kang Jonolono ya atas 3 merah hatinya. Dan salam Isra untuk semua saudaraku yang dari Wonosobo. Maybe sometime aku pengen juga main Wonosobo. Nggak tahu dari Jogja berapa lama? Ya, 2 jam kah? Pingin aku main Wonosobo, lihat orang tanam sayur. Karena sama di sini juga kan dingin seperti Wonosobo. Cuman masalahnya di sini ekologinya sudah amburadul. Nggak tahu kalau di Wonosobo. Ya karena di sini daerah wisata sih ya, akhirnya tumbuhlah itu yang namanya villa-villa, hotel-hotel. Yang harusnya untuk tanam jeruk, tanam apel, pertanian sayur menyayur tani petani, sudah luluh lantak. Jadi ekologinya rusak. Dugaanku sih ya, mudah-mudahan Wonosobo tidak begitu. Kan di sana bukan daerah wisata seperti sini. Jadi tidak ada pertumbuhan bangunan-bangunan beton ya, yang itu melalap tanaman-tanaman yang hijau sebagai paru-paru kehidupan. Oke, dari Kang Mas Jonolono kita ke Kang Hermana Natawijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir nyimak. Semoga kita semua selalu dalam rahman rahimnya Gusti Allah Agung. Amin, amin, amin. Itu doa kita bersama. Salam Isra buat semuanya. Oke, salam Isra juga untuk saudaraku yang ada di Bandung. Atur nuhun Kang. Kang saha etana, Kang Hermana Natawijaya, atur nuhun ya. Kemudian soleha kita Giswati. Alhamdulillah hadir, semoga Tuan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu sehat dan diberikan rezeki yang barokah. Salam Isra buat semuanya. Oke, matur nembah nuhun. Terima kasih untuk soleh kita Giswati. Begitu juga doa yang sama untukmu, untuk semua keluarga, untuk semua saudara yang ada di Palu. Salam Isra. Semoga Rahman Rahim Gusti Allah Agung selalu tercurahkan untuk kita semua. Selanjutnya Bapak Abdul Muluk, ini Pak Lurah kita ini ya, sesepuh kita. Sekarang istilah Pak Lurah itu kan beken ya. Nggak tahu siapa juga yang dimaksud Pak Lurah. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli sedang izin nyimak Gus. Salam Isra, semoga keluarga di Batu dan saudaraku semua di channel ini diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah dari Gusti Allah Agung. Amin ya rabbal alamin. Matur numbah nuwun, terima kasih untuk Pak Abdul Muluk ya yang ada di Deli Serdang.
semoga sehat selalu bersama keluarga. Ya, begitu juga saudaraku yang ada di sana. Salam Isra untuk semuanya. Nggak tahu Pak Abdul Muluk suka Tiaramon. Tiaramon tahu. Eli Kasim tahu Pak ya. Nggak tahu Bapak ini suka musik nggak ya. Kalau dilihat dari senioritasnya, mestinya era-era itu tahu Pak ya. Cuman masalahnya senang musik atau enggak. Ya, ada apa? Biduan dan biduanita irama Melayu ya. Itu kan asalnya dari daerah-daerah Melayu ya. Makanya ada suku Melayu gitu ya. Lagunya banyak yang berpantun juga ada. Tanjung Katung airnya biru, tempat darah mandi di situ. Oke, terima kasih Pak Abdul Muluk, dan kita ditakut-taku nih. Alhamdulillah nyimak. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti, oke, salam Isra, salam Isra. Semoga kamu sehat selalu ya, yang ada di sana di Hong Kong ya. Dan terima kasih atas 3 merah hatinya. Ini soleha kita yang lagi di negeri rantau ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Gusti Allah Agung. Oke. Kemudian ini Pak Lurah kita yang kedua, ada Pak Ikhwan Tamim. Alhamdulillah bisa nyimak. Salam Isra buat semua penggemar kajian Ubaru. Mantap, matur thank you, terima kasih. Dan salam Isra juga untuk Tangerang ya, dari Ubaru. Jadi bukan ulama ya, Ubaru. Kang Mas Helmi Aprianto. Ini jagoan kita dari Cilacap ya. Kang Mas salam sama Abah ya. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah nyimak di menit kedua. Salam Isra dari Cilacap, Kota Nusa Kambangan, Gus. Oke, monggo-monggo. Jadikan aku presiden, Kang Mas. Nanti kamu tak angkat jadi menteri kesehatan. Ini Kang Mas kita ini habitatnya disuntik menyuntik ya, dunia kesehatan lah ya. Gitu. Nanti kalau ke Bumi Ayu salam ya sama Abah ya. Semoga sehat selalu sama Uminya juga. Oke. Kemudian ada Kang Sahran Gipari, baru menyimak asar setelah hujan deras selesai mengguyur. Mantap kali kau. Di sini hujan pun belum, ya, masih gerimis malu. Gerimisnya malu-malu. Ya. Oke, terima kasih atur nuhun Kang Sahran Gipari. Kita sekarang ke jagoan kita, Juragan Bendungan, kan Irfan Al-Akbar. Masih menyimak dari kantor proyek dari Kerinci, Jambi. Oke, matur nuhun, salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di sana. Semoga zero accident ya. Dulu kami kalau kuliah itu ada mata kuliah keselamatan kerja ya. Karena yang namanya proyek-proyek besar itu cenderung ada kecelakaan kerja. Nah, tapi kita berupaya untuk menjadikannya zero accident. Oke, kita lanjut. Soleha kita Rahani Junaidi. Kumaha neng pawartosna. Assalamualaikum, waalaikumsalam Tuan Guru. Aku ke-1 gitu ya maksudnya ya, K1. Salam Isra guruku. Oke, terima kasih untuk solehaku Rahani. Semoga selalu bahagia bersama, nggak tahu putra-putri atau putra-putra atau putri-putri tercinta ya. Sama keluarga lah ya. Semoga selalu dalam Rahman Rahim Gusti Allah Agung. Begitu juga untuk semua saudaraku yang di Bandung. Salam Isra. Kemudian Aki Beben, mantap ini ya, dia mengutip ayat-ayat yang semua merujuk ya kepada sesuatu yang dinyatakan sebagai yang ehad gitu ya. Trinitas adalah kebohongan ya. Ulangan 4:35. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhan Allah tidak ada yang lain kecuali Dia. Jadi kalau ada yang di selain Dia itu mesti bermasalah ya. Ya. Yesaya 4:56 ya. Ya. Terus Yesus dengan tegas mengatakan dirinya bukan Tuhan ya. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa terhindarkan lagi, harus diakui sebagai kebenaran aksiomatis data yang dinukil oleh Aki Beben ini.
Tapi Beben aku kasih cerita ya. Waktu itu awal-awal 2000-an ya, kita diskusi dengan saudara kita Kristen. Ada pendeta, dia punya perkumpulan namanya Bukit Golgota, ingatku ya, di Surabaya. Dia bilang Tritunggal itu jadi dia mengakui Allah tunggal. Jadi kalau kamu kasihkan ayat-ayat ini, dia bilang yes, Allah itu tunggal. Nah terus bagaimana kok dia masih percaya ada yang lain selain dia? Padahal di sini sudah dikatakan tidak ada yang lain kecuali dia kan, di Ulangan 4:35. Dia ngomongnya begini, Tritunggal itu untuk mengadopsi dalam sebuah jalan damai antara pesan-pesan Alkitab di mana Allah dipesan sebagai tunggal dan sebagai jamak gitu. Jamaknya di mana? Nah, dia nanti lari ke kitab Kejadian. Dia bilang, marilah kita membuat manusia gitu. Nah, ini kita ini berarti banyak ini. Jadi kalau presiden ngomong ke menterinya ya, marilah kita mengoptimalkan kerja kita untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat negeri ini. Nah, terus mungkin dalam otaknya dia, terus presidennya jadi banyak gitu karena dia ngomong kita. Jadi gitu ya, Kang Mas Aki Beben ya, jangan kaget kamu nanti kalau ketemu ada yang menjawab bahwa oh Tritunggal itu untuk mengadopsi ketunggalan Allah ya dan kejamaan Allah. Ya, biasanya begitu ya, kamu siap-siap aja untuk mengantisipasinya ya. Jadi kalau dikasih ayat ini dia terima Allah itu tunggal, iya, tapi dia juga bilang Allah itu jamak. Coba. Apa orang gendeng makan sabun. Oke. Selanjutnya terima kasih Aki Beben atas komentarnya ya. Kemudian Kang Jonolono, baru ngeh Gus, baru kepikiran juga nabinya orang Israel, lah kok kitab originalnya bahasa Yunani. Ini menjadikan kita semua yang memakai akal sehat mau tidak mau jadi berprasangka yang tidak baik. Maaf loh saudaraku, ya memang begitu. Memang fakta ini menyakitkan, ya, tapi suatu karakter kebenaran itu memang harus disampaikan. Jadi kalau aku bilang seperti itu bukan aku mau menyindir, aku mau menyinggung, enggak. Di sini enggak ada apa untungnya gue singgung-singgung, gue sindir-sindir. Enggak ada. Di sini kita berbicara kebenaran dan kebenaran itu berdasarkan fakta. Nah, fakta itu kan harus dihadirkan walaupun itu menyakitkan, tapi bukan tujuan aku untuk menyakiti saudara-saudaraku yang lain, enggak. Nah, faktanya ini kan Yunani. Dan faktanya juga Kanjeng Nabi Isa ya, itu kan Israel, nggak pakai bahasa ini. Ya. Jadi tepat ya apa yang disampaikan oleh Kang Mas Jonolono itu ya. Oke, terima kasih. Oskis. Apa iki Oskis iki? Kis di daerahmu itu Trenggalek ada pantai indah ya, pantai Kebo ya. Nanti kalau aku ke sana ajak main ya. Itu ke arah kemana? Ke Ponorogo atau kemana pantai Kebo? Itu indah banget pantainya. Oke. Mohon izin menanggapi Gus, monggo. Terkait apakah ada kata manusia di Yohanes 1:14? Kamu mau ngajak bertarung aku? Iya. Kamu nggak akan lolos dari kejaranku, Gis. Lihat ini, terjemahan bukan penafsiran. Ini terjemahan atau penafsiran? Gue punya tafsir, tapi di bawah bukunya. Kalau tadi gue tahu begini, gue ambilin buku. Ada buku tafsir Perjanjian Baru gue punya. Gue mau tanya sama lu, ini penafsiran atau penerjemahan? Supaya lu nggak goblok amat. Orang biasanya cerdas kok, kali ini goblok. Aku belum baca ke bawah, aku lihat atasnya, kamu mau menyanggah. Itu yang buat aku jengkal. Karena ini kebenaran aksiomatis, guys.
Aku paling nggak suka kalau sudah kebenaran aksiomatis kamu bantah. Kamu tanya sama siapa saja, ini terjemahan bukan penafsiran. Itu sudah kebenaran aksiomatis bahwa ini terjemahan gitu loh. Bukan isinya benar, bukan. Nanti salah paham lagi. Ya, benar atau salah nanti kita diskusikan. Tapi formatnya ini sudah aksiomatis. Ini format terjemahan. Gitu loh. Ngerti nggak kon? Orang biasanya pinter gitu loh. Kok sekarang bocor halus kamu? Kamu mau bantah aku? Punya modal apa kamu? Sak itu daging. Sampai mampus diterjemahkan tetap daging. Gue nggak usah baca kesininya lah ya. Sama aja. Karena atasnya gue udah tahu kemana arahnya. Ya. Sekarang kita buka ya. Di ayat yang ke-13 sebelum ke-14 ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Itu kamu cek original teksnya ya, dia pakai sak. Diterjemahkan daging. Ya, ayat yang ke-13 ya. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia. Kenapa sama-sama sak, di atas daging, di bawah manusia? Kan itu penafsiran. Ya urusan lu kalau lu mau tafsirkan. Yang gue bilang terjemahan. Ini loh. Jangan goblok. Ini yang membuat biang keroknya sehingga akidah orang rusak. Nggak ada sampai mampus. Allah itu tidak akan, nanti aku tunjukkan ayat kan. Allah Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Dia Allah tetap Allah, tidak menjadi manusia dan tetek bengeknya enggak. Maka gue jaga bener ini. Coba pertanyaan gue jawab. Kenapa di Yohanes 1:13 kok sak diterjemahkan daging? Di Yohanes 1:14 sak diterjemahkan jadi manusia. Itu loh. Ini kitab terjemahan atau kitab penafsiran? Jadi nggak begitu caranya. Akui kebenaran aksiomatis itu, bahwa apa yang tertulis oleh Alkitab itu salah. Dan kita jangan hanya bisa menyalahkan, membenarkan. Seharusnya bagaimana? Dan firman menjadi daging. Gitu loh. Begitu. Nanti kalau kamu mau tafsirkan dan firman menjadi manusia, itu urusan lu. Karena penafsiran. Lu menafsirkan, monggo. Gue juga menafsirkan, monggo. Lu menafsirkan semau-mau lu, gue juga semau-mau gue, nggak masalah. Tapi sebagai patokan dasar, seharusnya LA itu menerjemahkan dan firman menjadi daging. Karena sak, kalau menjadi manusia dia kan kaiologos antropos egeneto. Nah, kalau begitu baru dia manusia. Kan beda jauh antara sak dan antropos. Ya, jadi gue kalau diskusi gitu, lu punya modal apa mau berhadapan sama gue? Ya, jangan justru menyesatkan. Ini kan menjadi orang terus percaya ada Allah menjadi manusia. Yang mau kita bendung kan itu, bahwa Allah itu tetap Allah dan manusia tetap manusia. Ya. Apa ini? Mohon izin mendakapi Gus terkait apakah kata manusia apakah ada kata manusia di Yohanes? Dari original teksnya tertulisnya sak, artinya daging. Kon wis ngerti ngono lho. Kontekstualnya itu membicarakan tentang Yesus, maka kata daging itu dipahami sebagai manusia. Justru di situ penyakitnya. Ini Yesus namanya nanti baru muncul itu di ayat yang keberapa? Di atas nggak ada. Nggak ada.
Itu nanti baru muncul di ayat yang ke-17. Sebab hukum Torah diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di situ baru muncul nama itu. Ini kalau kamu tarik sampai Yohanes 1 pasal 1, tidak ada nama Yesus. Cuman yang jadi masalah, ketika kita membaca Yohanes 1 pasal 1, firman itu sudah di framing menjadi Yesus. Itu loh masalahnya. Jadi kamu biasanya pinter kok, saya goblok gue. Dan yang mengalami proses itu bukan Allah, ya. Oke. Itu ajalah komenku ya. Nanti kalau kurang puas ya kamu tanya lagi gitu ya. Oke. Perdian Sitohang, sian dia do kamu, lai Sitohang sian dia do, ya. Nungaleleng do ngaji son. Dokon ma tu awate. Sitohang, jadi ini orang Batak, marganya Sitohang. Mendeskripsikan kalimat kok kebanyakan majas, bos. Seolah-olah seperti puisi dan perumpamaan. Kalau baru minum tua, jangan nonton videoku ya. Nanti otakmu miring. Karena bisa tenggen kau. Tenggen itu mabuk ya. Kami nyebutnya tenggen, mabuk ya. Kalau minum tua, ya, jangan nonton videoku, jadinya begini. Yang majas yang manapun gue nggak ngerti. Jadi kalau memang katamu mendeskripsikan kalimat kok kebanyakan majas, bos, seolah-olah seperti puisi dan perumpamaan. Ya sudah, kalau kebanyakan kamu kurangi aja. Gitu aja tanggapannya. Ya. Itu kan pemahamanmu, bos, mengenai Yohanes 1:14. Mengapa manusia disebut kepunyaannya Yesus tidaklah sama dengan pemahaman orang lain. Ya. Perbedaan perspektif itu normal. Tidak memanusiakan manusia itu harus menjadi manusia. Jadi menurut Yesus itu statusnya apa? You tanya siapa? Status Yesus itu you tanya gue apa tanya Alkitab? Supaya lebih fair, lu tanya Alkitab aja. Statusnya Yesus itu apa? Gitu. Allah gitu. Lu pernah baca Alkitab enggak? Gak usah tanya gue. Nanti gue jawab mesti lu nggak terima. Tanya Alkitab aja. Ini tanya ini. Lu kalau baca Alkitab seperti gue baca Al-Quran ya, terjadi interaksi. Dia dialog antara Al-Quran dan gue. Begitu juga gue kalau baca Alkitab itu interaksi, ada dialog antara Alkitab dan gue. Nah, lu juga, tapi lu harus kurangi tenggennya. Jangan sering-sering minum tua, ya. Bukan nggak boleh ya, terserah saja kalau kamu minum tua. Apalagi kamu tenggen masuk ke sini, kacau. Ya. Kamu tanya aja sama Alkitab, apa status Yesus dijelaskan oleh Alkitab? Apakah sesuai dengan yang kamu terima? Sehingga kamu akan memaksa dia menjadi sesuatu yang kamu mau. Baca aja itu Alkitab ada kok statusnya apa. Oke, Kang Wahyudi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Angel pol Gus kandanane kafir. Mungkin terlalu banyak makan micin. Ten, Yesus iku gak kate mudun, kok masih nunggu kedatangan kedua, gak kate mudun, wis tak telepon ten. Salam Isra, oke, salam Isra juga untuk Kang Yudi, ya, ini nggak ada kedatangan yang kedua itu nggak ada. Itulah yang dibangun supaya moralitas pengikut-pengikut Yesus itu tidak ambrol setelah pasca eksistensi Yesus. Yang jadi masalah ketika itu dikelola menjadi sebuah hal yang urgen dalam kekristenan, ya, karena dikatakan bahwa Yesus naik ke surga untuk
ke rumah Bapa, ya, ke surga, mempersiapkan tempat untuk mereka yang percaya dan dia akan datang lagi. Maka itu menjadi jitu, ya. Dan setiap KKR akbar itu mesti semarak itu, ya. Tentunya kita sebagai orang Islam ya harus menghormati dong. Itu kan namanya akidahnya saudara kita Kristen bahwa Yesus mau turun lagi, ya kita hormati, ya. Tetapi yang jadi masalah ketika akidah itu menyusup ke kehidupan keislaman kalian, karena mainstream Islam juga mengatakan Yesus atau kanjeng Nabi Isa turun lagi, ya. Oke. Seharusnya kan itu yang harus dihindari, ya. Ini si anjing ini datang aja, ya. Gimana kita hapus saja, ya? Gue heran ya, kenapa orang kafir nggak mau menunjukkan eksistensinya bahwa dia kafir gitu, ya. Pakai nama Ibnu Katsir tapi kafir. Dan info tadi malam aku dengar, ya itu yang ditanyakan oleh teman kita channel Sunnah Nabi tapi isinya kafir. Mbok ya kafir bilang kafir gitu loh. Ya. Apakah Yesus mengajarkan kalian untuk mendua seperti itu? Terus gitu mau ngaku Kristen. Gue nggak yakin Yesus mengajarkan kebejatan seperti ini, nggak yakin gue. Yesus itu orang baik kok, mulia kok. Kalau lu kafir ya kafir aja bilang. Kenapa harus pakai nama Ibnu Katsir tapi isinya kafir? Yang ini gue hapus aja, ya, nggak memberikan pencerahan, ya, sampah doang, ya. Davin Martin, ya, gue baca dulu. Pak Subandi, dengan rasa hormat gue mau tanya, maaf out of the topic, ya. Nah ini Kristen. Kristen itu gini gitu loh, ya. Santun, baik. Ya ini dia baru punya hak lah untuk bilang Kristen. Karena tidak mungkin Yesus itu mengajarkan kebejatan, bajingan, itu tidak mungkin. Orang dia hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah kok. Nggak mungkin nabi-nabi itu mengajarkan bajingan seperti anjing, itu tidak mungkin. Gitu kok ngaku Kristen. Kalau ngaku Kristen tuh baik, cara ngomong baik. Beda, nggak apa-apa orang kita memang mendiskusikan perbedaan itu kok. Ini Davin Martin ini Kristen ini, ya. Jadi gitu, selama masuk ke sini dia memperspektifkan dirinya manusia, maka aku tanggapi secara manusia. Tapi kalau dia perspektifnya anjing, ya aku perlakukan seperti anjing. Cermin kan begitu, kamu cermin. Cermin itu menggambarkan apa yang ada di depannya. Manusia ya manusia, anjing ya anjing. Nggak apa-apa, ngaku Kristen juga nggak ada masalah kok. Orang kamu ngaku nggak punya agama juga nggak ada masalah di sini. Kita diskusi bareng. Ngapain harus berpura-pura? Nama Ibnu Katsir tapi otaknya kafir. Belum bilang ya. Kemarin kan ada teman yang nyuruh gue nanggapi channel Sunnah Rasul apa Sunnah Nabi. Nggak jelas juga gue. Yang gue bilang untuk apa juga gitu. Ya. Mending lu nonton sana, kurang jelas tanyakan ke sini gitu ya. Dan gue nggak tahu itu channel ya. Tapi gue nggak mungkin lah nonton yang begituan ya. Nggak ada waktu untuk yang lain aja, waktunya kurang. Nggak taunya gue dapat info tadi malam. Channel itu sedang dalam pengawasan, ya, sedang dalam pengawasan, ya, dan ternyata itu kartun. Ya, ini yang nyuruh juga kan goblok juga. Memangnya gue harus berhadapan dengan kartun, ya, ya, dan itu juga kan bajingan juga. Namanya channelnya Sunnah Rasul apa Sunnah Nabi, tapi isinya kafir, menghujat dan segala macamnya. Ya, dan ternyata itu hadir dalam beberapa edisi. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa apa ya kemarin.
Banyak, bukan satu bahasa gitu ya. Ya, memang kalau produktivitasnya minim ya, cuman belum sampai ribuan itu videonya. Dan itu sekarang sedang jadi pengawasan. Ya, masalahnya kenapa harus berkamuflase ngaku-ngaku sunnah Rasul seolah-olah itu Islam tapi isinya kafir, gitu loh. Ya, dan karena dia ada dalam berbagai edisi bahasa, maka itu punya funding dan itu bukan sembarangan. Gitu loh. Artinya mereka punya dana untuk mengelola channel itu. Bayangkan ada beberapa bahasa dunia kok itu kemarin. Ya. Yang gue sedang urus justru sedang pikirkan tuh yang Isa dalam Islam dan Islam ya gitu ya. Kenapa nggak diganti Yesus dan Islam gitu loh? Kan sekarang sudah nggak mau lagi pakai Isa, pakai Yesus. Ya, jadi bagaimana ya kegoblokan itu begitu nampak jadinya. Makanya kalau tidak siap berdialog secara akademis ya sudah tidak usah ikuti gitu. Ya, orang jujur saja, bikin aja channel namanya apa atau sisinya apa gitu. Yang sesuai, jangan namanya sunnah Nabi apa sunnah Rasul, terus isinya justru menghujat Nabi. Dia tahu nggak artinya sunnah itu? Ya. Oke, apakah Yesus mengajarkan hal-hal yang demikian? Kan ya enggak. Ya. Oke, ini pertanyaan dari Kang Mas Davin Martin ya. Pak Subandi, dengan rasa hormat gue mau tanya. Maaf out of the topic ya. Ya, out of the topic maksudnya. Apakah Yesus pernah naik haji ke Makkah? Ini yang dikatakan Kainama dalam ceramahnya, bahkan videonya banyak di Hagia Sophia. Di video itu dia mengatakan secara garis besarnya bahwa di Yerusalem tidak suci lagi, makanya dia naik haji ke Makkah. Ya. Dia, Kainama, menukil Matius 23:15. Mohon diluruskan, terima kasih. Stressing pointnya di Makkah, bukan di Yerusalem, itu yang dikatakan si Kainama. Gue harus buka kitab lagi nih. Matius 23:5 itu apa sih? Mungkin lain kali bisa disertakan Martin ya anunya, supaya kita nggak hilang waktu. Kalau gini kan hilang waktu. Apa ini? Matius 23:5. Sebentar ya. Matius 23:5. Bentar, jadi kita buka. Lain kali disertakan langsung aja ayatnya ya. Matius 23:5. Ini ya, gue baca ya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Nggak tahu gue gimana rangkaiannya. Ini kan cerita tentang, ini tidak bercerita tentang tempat, ini bercerita tentang orang, tentang who, bukan tentang where ya, tentang who bukan tentang where. Ya, aku ulangi. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar-lebar dan jumlah yang panjang. Nah, nggak tahu gue maksudnya gimana. Tapi cobalah gue jawab gini aja ya. Pertama-tama untuk David Martin, semoga sehat selalu ya. Aku suka cara kamu bertanya, suka ya. Ya, dan aku akan jawab. Ya, tentu jawabanku memuaskan kamu atau tidak itu tentu hal lain ya. Tapi setidaknya aku memberikan penghormatan, apresiasi atas komenmu yang menurutku sangat bagus. Ya, sangat bagus, dan aku juga memberi hormat untukmu gitu ya. Oke. Secara pribadi aku dengan Kang Mas Kainama dekat ya. Cuman karena kesibukan aja ya. Biasanya kita itu bertelepon sampai lama ya.
dekat. Dan kemarin waktu aku berdebat dengan pendeta Immanuel Sihaan di Jakarta dan dia hadir dan kami sempat ketemu. Jadi dekat lah, akrab gitu ya. Kalau ketemu ya biasa gitu ya. Secara personal dekat gitu. Tetapi kedekatan secara personal itu belum tentu kesamaan dalam kerangka berpikir. Ya. Seperti videoku yang diadu-adu itu kan. Itu akhirnya diunggah-unggah ulang baik terhadap Islam maupun terhadap kafir. Jadi babak belur gue. Yang Islam juga ngunggah itu yang tentunya dari kelompok yang mengatakan Kanjeng Nabi buta huruf. Ya. Dari Kristen juga ngunggah itu, jadi waduh. Dan itu sudah tersiar kemana-mana, bentuk WA, bentuk apa, sampai teman-teman yang biasanya jarang konfirmasi, kirim lagi konfirmasi tanya ke gue. Jadi waduh, babak belur gue. Itulah risikonya orang masuk dunia virtual ya. Karena kalau dia sudah dilepas, orang bisa share-share kemana-mana gitu. Dan apalagi ini, dua menyerang gue, udah yang Islam dan dari Kristen. Itu ya. Nah, itu kan nampak ya dalam diskusi yang sama-sama ya dilakukan. Cuman kan itu videonya dipotong. Aku ada pada posisi Nabi Muhammad itu melek huruf. Ya. Kalau Kang Kainama mengatakan itu buta huruf, ya wajar saja. Apalagi beliaunya seorang mu'alaf. Orang yang Islam mainstream ya. Islam mainstream itu masih banyak yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf. Nah, kalau seorang Kang Mas Kainama yang mu'alaf mengatakan buta huruf, ya aku enjoy saja, aku maklumi saja. Gitu ya. Dan kita kan sudah bahas. Ma'ana biqori itu terjemahannya itu bukan seperti yang umum itu. Apa yang aku baca itu juga bisa diterjemahkan gitu. Bukan aku tidak bisa membaca. Lah orang sudah tahu nggak bisa membaca kok dikasih huruf, kan jadi aneh. Maka di kitab Perjanjian Lama tentang buku itu diberikan kepada orang yang bila diberikan mengatakan aku tidak bisa membaca, terus dikaitkan dengan hadis ma'ana biqori. Itu sebetulnya kalau kita lihat bisa seperti yang sudah kita bahas, pemahamannya terkontaminasi Bible. Sekarang dicek aja originalnya itu gimana, tapi kan kesulitan. Kalau di hadis gampang, ya ma'ana biqori original teksnya itu ada bisa diterjemahkan apa yang aku baca. Terus, ya. Jadi jangan dikira terus Jibril bawa spanduk gitu. Ini bacaan mat. Ini, aku nggak bisa baca, apa gitu apa? Ya, itu menggunakan ikro dalam bahasa Arabiun, ada ikro, ada yatlu, ada ratala. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tiga-tiganya jadi membaca. Sama dengan syabil, torik, apa mana? Sirot. Ini beda, tapi masuk ke dalam bahasa Indonesia semuanya diterjemahkan jalan, itu yang bikin kacau. Itu loh. Nah, ini untuk gambaran. Perbedaan itu biasa-biasa saja, ya. Silakan saja. Ya. Nah, sekarang masalah haji, ya, pertanyaannya kan ya begini. Apakah ini ya? Dia gini, coba aku baca di atas lah ya. Pak Subandi dengan rasa hormat gue mau tanya, maaf, out of the topic, apakah Yesus pernah naik haji ke Makkah? Nah, maka jawaban gue begini. Gue nggak tahu, lupa, tolong teman-teman bantu, apakah gue sudah bikinkan videonya atau tidak. Gue memang pernah ngomong, Yerusalem baru itu Makkah. Sementara teman-teman Kristen, Yerusalem baru itu nanti di surga sana. Yaitu kita beda di sana. Itu secara intelektual yang pernah gue sampaikan bahwa Yerusalem baru itu
Makkah. Ya, jadi berpindah dari Makkah, dari Yerusalem, dari Palestina ke Arab, ke Makkah, dari Yerusalem ke Makkah berpindah. Kan sudah jelas, Yesus mengatakan, aku ingin melindungi kamu, menyatukan kamu seperti anak ayam dilindungi oleh ibunya. Tapi apa kata Yesus? Tetapi kamu tidak mau. Yesus itu ingin melindungi seluruh bangsa Israel, tetapi mereka tidak mau. Maka ini akan diberikan kepada yang lain. Maka Yerusalem itu akan berpindah, ya, ke Mekah itu. Kalau teman-teman Kristen kan Yerusalemnya itu nanti di surga sana, Yerusalem baru. Ya monggo saja. Penafsirannya berbeda, ya, nggak apa-apa. Nanti kalau mau diperdebatkan, ya nggak apa-apa, terbuka. Yang pertama, yang kedua, gue tidak punya literasi bahwa Yesus pernah naik haji, gitu loh, ya. Yesus pernah naik haji, gue nggak pernah mendapat ada sebuah literasi yang secara akademis itu tangguh. Kalau dijadikan argumentasi, literasi itu tangguh bahwa Yesus pernah naik haji. Itu gue belum menemukan. Jadi kalau ditanya tentang seperti ini, jawaban gue, ya, yang gue katakan, ya, Yerusalem baru itu adalah Makkah. Cukup di situ saja. Tentu bagaimana kalau Kang Mas Kainama mengatakan bahwa Yesus naik haji ke Makkah, kan itu kan menapak tilasi Bapak Abraham, gitu, ya. Ya, gue wait and see. Gue perlu tahu literasinya itu sekuat apa, gitu, ya. Nah, selama gue belum tahu literasinya, ya gue wait and see, gitu, ya. Jadi aku harus berdasarkan pada literasi, Mas David Martin, ya. Itu jawabanku, ya. Aku nggak tahu apakah jawabanku ini memuaskan kamu atau tidak, tetapi ya begitu jawabanku. Literasinya, kita kan berbicara literasi. Akademis itu nggak bisa keluar dari literasi. Kalau ternyata nanti Kang Mas Kainama dapat menghadirkan literasinya ini loh, nah, baru kita uji literasi itu handal apa enggak. Kalau handal ya kita terima, kalau enggak ya kita tolak. Gitu aja jawabanku, ya. Tetapi selama ini aku tidak pernah mengatakan Kanjeng Nabi Isa itu naik haji. Yang aku katakan, aku juga lupa, mungkin itu dalam serpihan-serpihan video atau ada videonya tersendiri. Yerusalem baru itu adalah Makkah, dan teman-teman Kristen memahami Yerusalem baru itu adalah nanti di surga sana. Ya monggo saja. Ya, kalau dalam perdebatan pernah ini aku sampaikan di Bali waktu aku berdebat dengan Abuna Andreas Kemal, ya, di salah satu hotel di Sanur sana. Dia itu Kristennya kiblatnya bukan ke barat tapi ke Arab. Ke mana ya? Arabnya itu bukan Syria, Lebanon sepertinya. Jadi semua itu katakanlah jamaahnya itu pakai baju-baju Arab itu, ya, pakai jilbab, ya. Ya bagus ya, kalau misalkan dicampur yang mana Islam yang mana Kristen ya nggak jelas, sama semua. Karena ya kita nggak bisa salahkan orang dia Kristennya Kristen Arab kok. Di Arab kan seperti itu memang. Nah, makanya kita harus pandai memisahkan mana agama dan mana budaya. Nggak bisa kita salahkan. Oh, ini kok pakai jilbab, ini kok pakai baju jubah gini, padahal kamu Kristen. Nggak bisa disalahkan orang. Memang dia perspektifnya Arab kok, gitu. Nah, di situ aku pernah jelaskan tentang Yerusalem baru. Ya. Oke, itu Kang Mas David Martin, ya. Mohon maaf juga kalau penjelasanku tidak memuaskan, tapi intinya sebagai guiding untuk mencari titik temunya. Sejauh apa literasi itu ada atau enggak. Nah, kalau sudah ada, baru diuji lagi sejauh apa literasi itu handal atau tidak. Gitu.
Kalau misalkan ada dan diuji ternyata handal, ya oke. Ya. Itu untuk Kang Mas Dapin Matin, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Nggak tahu lu ada di mana ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini siapa ini? Ini sampah lagi nih si Rinal Gun ini. Lu nggak ngaku Islam lagi, Pir. Lu kan kafir. Ngaku-ngaku Islam. Ya. Kafir-kafir aja, nggak ada masalah di sini. Di sini nggak ada yang mengancam nyawa siapapun kok. Di sini diskusi, ya. Jadi apa perlunya harus sama seperti itu. Channelnya apa namanya? Sunnah Rasul, Sunnah Nabi apa Sunnah Rasul. Isinya justru menghujat Nabi. Sama seperti ini. Dulu dia ngaku Islam, ngaku Muslim ini si bajingan Rinal Gun ini. Memangnya di gerejanya dia diajarkan untuk melakukan hal-hal seperti itu. Iya. Mungkin dia salah memahami jinak seperti merpati dan tulus. Ya, jinak seperti merpati dan cerdik seperti ular. Tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Mungkin dia salah memahami ayat itu. Sehingga dia menggunakan cara-cara yang bejat. Itu kan metodologinya Seno Gorgonio. Ketika dia mau menghancurkan Islam, dia masuk dari dalam. Dia ngaku-ngaku Islam. Gue masih ingat ini, monyet satu ini. Ngaku-ngaku Islam, ternyata kafir. Sebetulnya dari narasi yang dia bangun sih, sudah jelas lah dia kafir. Jadi dia mau seolah membenturkan aku dengan narasumber-narasumber Islam lainnya. Gitu. Mengadu domba. Persis yang dilakukan Seno Gorgonio. Pertanyaannya, begitukah Kristen mengajarkan? Coba hati nurani dipakai. Apakah agama Kristen itu mengajarkan seperti itu? Terus ngaku Kristen ya. Ya, ini sampah ini, ya. Buang aja, hapus aja. Ya. Untuk siapa namanya? Si Irfan. Tapi nggak apa-apa, Pan. Kamu bagus-bagus aja, kamu jelaskan ya. Kamu menjelaskan secara akademis itu bagus ya. Tapi ketika kamu berhadapan dengan anak yang memang konsumennya dongeng, sulit. Tapi nggak apa-apa, aku support. Sampaikan saja, dia mau terima mau tolak itu urusan 21. Ya, sulit. Ya, kamu paparkan secara akademis dan nanti dia mengerucut pada sebuah summary dan kesimpulan itu aksiomatis. Ya, tapi itu disuguhkan kepada anak yang sukanya dongeng sulit. Jadi adanya celing, adanya ujuk-ujuk jadi, itu dongeng. Allah saja itu ya menciptakan langit dan bumi itu 6 masa. 6 hari dan di hari ke-7 istirahat. Itu artinya proses itu dilalui. Tapi apakah nggak bisa Allah itu bikin bumi, langit, segala macamnya ini dalam satu masa? Bisa saja. Tapi Allah nggak mau. Dia mengikuti proses yang memang dia bikin seperti itu. Kalau dia mau menembus proses itu, ya bisa saja. Masalahnya Allah mau nggak melampaui proses. Orang Allah serba bisa kok. Tapi kan nyatanya Allah tetap memberikan ketetapan yang namanya proses. Jadi proses, semua itu proses. Yang tanpa proses sendiri itu hanya Allah. Tapi eksistensi Allah loh ya. Eksistensi Allah itu tanpa proses. Karena apa? Dia yang awal, dia yang akhir. Kalau namanya proses, seperberapapun waktunya, seperberapapun detiknya, tetap aja dia memakan waktu. Yang memerlukan waktu itu makhluk. Gitu loh. Ya kalau tiba-tiba ujuk-ujuk ada kambing di samping, itu harus dijelaskan. Orang beli iska kok tiba-tiba ada kambing, itu kambing dari mana? Sulit menjelaskan kepada anak-anak yang memang konsumsinya dongeng. Makanya teman-teman Islam, ya tidak ada sesuatu itu yang tanpa proses. Gusti Allah Agung menciptakan langit dan bumi ini juga dengan proses 6 masa. Di hari ke-7 Gusti Allah beristirahat.
Itu diakui oleh perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir. Nggak terus tiba-tiba celing jadi langit dan bumi, enggak. Pertanyaannya, bisa nggak Allah tuh bikin tanpa memerlukan waktu 6 masa? Ya bisa, tapi Allah nggak mau gitu loh. Makanya untuk yang Islam ini, ketika kamu membaca terjemahan Depak itu sedikit bermasalah. Kun fayakun, itu nanti kapan-kapan kita bahas. Itu kan diterjemahkan jadi maka jadilah. Jadi memaksa Allah itu seperti tukang sulap. Aku nggak akan bahas itu ya, nanti merembet kemana-mana. Aku kasih PR saja untuk yang Islam. Coba kamu lihat. Kun pa yakunu. Yakunu. Itu fiilnya apa? Mudorek kah? Atau bukan? Mahdi kah? Atau bukan? Nanti kamu bisa lihat terjemahan Depak itu bermasalah nggak? Kan kalau terjemahan Depak yang kita baca itu seolah-olah Allah itu seperti tukang sulap aja. Jadi maka jadilah. Korban terjemahan lagi. Repot. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Oke. Sekarang kita ke sini. Ya, aku sudah bacakan semua komen yang masuk ya. Jadi ingat ya. Kalau mau komen, pastikan komenmu bukan sampah. Apa? Tidak oot, ya, dan memenuhi standar estetika. Apa? Ada nilai-nilai akademisnya. Ya, kalau oot seperti Darwin tadi, dia memberikan contoh yang bagus. Maaf gue, saya oot dulu sebentar. Nanti gue pasti respon. Ya, oke. Ini sudah jelas. Kaiologos sak egenito. Jadi, dan firman itu menjadi daging. Itu terjemahannya. Bukan Tuhan menjadi manusia atau Allah menjadi manusia. Karena nggak ada. Di sini yang ada firman. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah. Di sini daging. Ya. Sak, bukan antropos. Itu ya. Ya, oke. Kalau masih belum jelas dengan penjelasan ini, ya, maka aku akan bawa kalian ke yang tekstual saja lah, ya. Yang tekstual, sebentar. Ya. Tapi nanti kalian harus hati-hati ketika membaca di kitab Wahyu, khususnya Wahyu 22:13 ya, tentang Alfa Omega. Di situ banyak yang keliru, dikira Yesus itu Alfa Omega. Ya. Itu sudah kita bahas kan videonya ya. Wahyu 22:13 itu ya. Sekarang aku kasih ini aja, yang simple aja ya. Kamu buka Maleakhi 3:6. Ya. Ini kalau nggak hati-hati juga nanti nyalahkan Paulus ini. Repot. Maleakhi 3:6 ya. Nggak usah gue tulis lah ya, gue tulis yang penting aja. Bahwasanya aku Tuhan. Dia pakai begini. Pakai Tuhan yang begini. Ini mata lu supaya ngerti ini. Ini Maleakhi 3:6.
ya, bahwasanya aku Tuhan, ya, tidak berubah, dan kamu Bani Yakob tidak akan lenyap. Kita tidak bicarakan Bani Yakobnya, ya, stressing point kita bahwa Tuhan itu tidak berubah. Itu loh, ya, Tuhan itu tidak berubah. Jadi Tuhan ya tetap Tuhan, bukan Tuhan menjadi manusia, blok. Goblok banget gue gini kandani kok. Tuhan itu tidak berubah. Kenapa dia tidak berubah? Kita cari jawabnya, ya. Sebentar, ya. Kamu buka di Yesaya 446. Yesaya 446. Gue bacakan ya. Di sini tapi belum pakai alfa omega. Ya, bentar, ini casnya habis. Bismillah. Oke, ya. Yang punya gue yang di sini habis. Bentar ya. Kira itu, coba lihat Bapak tes suaranya masuk enggak itu? Ya, 1, 2, 3 tes masuk. Oke, ya udah, tinggal kamu siap-siap sekolah. Nanti kamu Jumatan di mana? Di sekolahan. Ya. Oke, ya. Yesaya 446. Ya. Tapi ini tidak menggunakan alfa omega. Ya, alfa omega itu kan ketika dia dihadirkan dalam edisi Yunani. Itu huruf pertama dan terakhir Yunani itu alfa omega. Ya. Nanti kalau kamu lihat di terjemahan-terjemahan lama, kalau bisa cari yang paling lama itu alif dan ya. Tapi orang Israel nyebutnya bukan alif. Alif itu kan Ibraniun. Ya. Kalau orang Israel itu lidahnya nyebutnya alef. Orang-orang Yahudi Israel itu biasa kalau mengatakan itu dengan alif dan ya, alef dan ya, gitu, ya. Oke. Yesaya 446. Demikian inilah firman Tuhan, Raja orang Israel dan penebusnya, yaitu Tuhan Serwa. Serwa itu apa ya? Serwa sekalian alam. Ini bahasa Melayunya masih ada juga ini. Serwa itu bahasa Melayu. Tuhan seru ya mungkin ya. Dia serwa ya. Apa katanya? Aku ini yang pertama dan aku ini yang terkemudian. Yang pertama, yang terkemudian. Kalau dalam edisi Arabiunya wal awalu wal akhiru. Jadi dia nggak berubah. Karena berubah itu memerlukan waktu. Karena apa? Dia ada proses. Maka dia terikat oleh ruang dan waktu. Sedangkan Tuhan itu tidak terikat ruang dan waktu, tapi dia mengikat. Dari mana kita bisa lihat? Dari pernyataannya sendiri, aku ini yang pertama dan aku ini yang terkemudian. Ini kalau nggak punya dasar fisika, otaknya miring ini. Makanya aku bilang, ya, Allah itu tetap dia, nggak mungkin berubah, nggak mungkin berproses, karena berproses itu perlu waktu.
Lah Allah itu tidak terikat waktu, tapi dia mengikat waktu. Kenapa? Dia yang awal dan dia yang akhir. Ya. Oke, Tuhan seruah sekalian, aku ini yang pertama dan aku ini yang terkemudian. Kecuali aku, tiada ilah lain. Kurang 5 menit. Ya, sebentar. Inilah kata Tuhan, Raja yang Maha Kuasa, Raja dan Pelindung Israel. Aku Allah yang Maha Esa. Yang pertama, ya, ini terpotong ini ya. Tapi yang penting aku jelaskan, ya. Akulah yang awal dan akulah yang enggak. Di sini pakai yang pertama ya, dan yang terkemudian. Nanti edisi Yunaninya Alfa Omega. Hati-hati di kitab Ayub yang bilang tadi, Yesus itu Alfa Omeganya dari mana? Lihat videonya aku jelaskan. Sudah ada videonya ya. Bidadari kecilku mau berangkat kurang 5 menit, kasihan dia terlambat. Insya Allah di seri yang ke-4 akan kita tuntaskan ya. Mauku aku akan tamatkan ini supaya kita ke seri yang lain. Ternyata nggak bisa. Pertama ya waktunya juga sudah lebih 1 jam 16 menit. Yang pertama. Yang kedua, bidadari kecilku harus diantar sekolah. Maka kita selesaikan dulu. Sampai di sini dulu ya. Insya Allah besok kita lanjutkan ya. Karena ini belum tuntas dia ya. Bayangkan 1 jam 16 menit. Padahal video yang banyak peornya itu cuma 15 menitan. 1 jam 16 menit dibagi 15 menit berapa episode itu? Itulah yang aku bilang. Orang ngaji ke sini itu sudah tersaring. Dia benar-benar harus berkerangka berpikir akademis. Kalau enggak, pergi aja, nggak usah. Ya. Oke. Dan seperti kita tahu, memang yang hohihe kan lebih banyak dari yang akademis. Gitu. Ya. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jaga Islammu dalam bingkai keindahan imanmu. Setelah engkau mengeksploitasi segala kemampuan rasionalitasmu, mendapatkan kebenaran, jaga dia di dalam hatimu. Jadi kebenaran itu, iman itu dibangun atas pengetahuan. Simpan dalam hati sanubarimu. Ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena dia tetap, ya, karena mereka tetap saudara kita. Ya. Oke, semoga semuanya mendapatkan keberuntungan, sesuatu yang kita harapkan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya ngaji bareng seperti di sini, dan jangan lupa yang sudah paham, tunaikanlah sholat Jumat dan sholat duhur. Ya, matur nuwun ya, terima kasih. Salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.